Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iin Rizvianita dari kelompok 5. Dalam rangka memenuhi tugas semester mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang strategi meningkatkan loyalitas konsumen. Pada paparan kali ini ada 6 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian loyalitas konsumen. Yang kedua, ciri-ciri konsumen yang loyal. Ketiga, pentingnya loyalitas konsumen. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Yang kelima, strategi meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, tentang studi kasus contoh kesuksesan program loyalitas konsumen. Baik, kita mulai dari pengertian loyalitas konsumen, yaitu komitmen pelanggan untuk terus menggunakan produk atau layanan dari suatu merek atau perusahaan meskipun terdapat banyak alternatif di pasar. Konsumen yang loyal tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga merekomendasikan produk kepada orang lain. Ada sebuah quote dari Chef Hagen, yaitu pelanggan yang puas akan kembali, tetapi pelanggan yang loyal akan membawa orang lain bersama mereka. Adapun ciri-ciri konsumen yang loyal, yaitu pertama melakukan pembelian ulang. Konsumen yang secara rutin membeli produk atau layanan yang sama. Yang kedua adalah mereka yang memberikan rekomendasi positif. Seringkali mereka memberikan rekomendasi produk kepada keluarga, teman, ataupun membagikannya di sosial media. Selanjutnya, mereka yang toleransi terhadap harga, yaitu tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga karena lebih mementingkan kualitas atau pengalaman yang pernah didapatkan. Selanjutnya, yaitu mereka yang terlibat aktif dengan merek, berpartisipasi dalam program loyalitas, memberikan umpan balik, dan mengikuti aktivitas yang dibuat suatu brand. Yang terakhir, yaitu tentang resisten terhadap kompetitor. Mereka yang tetap setia meskipun ada penawaran menarik dari pesaing lainnya. Selanjutnya, tentang pentingnya loyalitas konsumen. Konsumen yang loyal itu tentunya membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan akan mengurangi biaya akuisisi, di mana lebih murah mempertahankan pelanggan lama daripada mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya tentu bagi perusahaan akan meningkatkan pendapatan, karena pelanggan setia itu cenderung melakukan pembelian berulang dan memiliki nilai transaksi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu membangun reputasi positif bagi perusahaan itu sendiri, di mana pelanggan yang loyal menjadi duta merek yang efektif tanpa biaya tambahan. Rekomendasi dari mulut ke mulut seringkali lebih efektif dan dipercaya oleh konsumen lainnya. Selanjutnya, ketahanan terhadap kompetitor, di mana konsumen yang loyal lebih tahan terhadap penawaran dari pesaing lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya nilai tambah, di mana layanan yang membuat pelanggan merasa dihargai. Selanjutnya yaitu program loyalitas. Dengan adanya program insentif seperti point reward, diskon khusus, dan hadiah akan lebih mempertahankan konsumen menjadi konsumen yang loyal. Yang selanjutnya tentu aja tentang kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang berkualitas meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan atau konsumen dan menariknya menjadi konsumen yang loyal. Selanjutnya, pelayanan pelanggan di mana respon cepat dan solusi efektif terhadap keluhan pelanggan menjadi faktor yang penting di mana konsumen itu menjadi konsumen yang loyal. Terakhir, ada pengalaman konsumen, yaitu di mana pengalaman positif secara keseluruhan menciptakan hubungan emosional. Di mana kalau kita sudah tercipta hubungan emosional antara konsumen dan suatu brand, maka konsumen itu akan cenderung kembali ke brand itu lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi meningkatkan loyalitas konsumen. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Contohnya seperti respon cepat terhadap keluhan dan masukan, pelayanan yang personal dan ramah, juga pelatihan staf untuk meningkatkan kualitas interaksi. Selanjutnya, kita juga bisa membuat strategi program loyalitas dan insentif, di mana point reward untuk setiap pembelian,
diskon khusus untuk pelanggan setia, dan juga program referral dengan hadiah yang menarik. Selanjutnya, kita juga bisa meningkatkan kualitas produk dan juga membuat inovasi, seperti konsistensi dalam kualitas produk, inovasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, serta mendengarkan feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Kita juga bisa menerapkan komunikasi efektif dan personalisasi, seperti penggunaan email marketing yang dipersonalisasi, menghadirkan konten yang relevan di media sosial, juga menjaga hubungan melalui komunikasi dua arah. Selain itu, kita juga bisa membangun komunitas suatu merek, yaitu membuat forum atau grup komunitas, mengadakan acara khusus untuk pelanggan atau komunitas, juga memberikan ruang bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman. Ini strategi yang banyak digunakan di marketing saat ini ya. Selanjutnya, memberikan nilai tambah seperti edukasi melalui webinar, e-book, atau artikel, layanan tambahan tanpa biaya ekstra, juga kejutan dan hadiah spontan untuk pelanggan yang setia. Berikut studi kasus kesuksesan suatu strategi loyalitas konsumen yang dilakukan oleh Gojek. Gojek itu membuat suatu struktur program loyalitas di GoPay. Gojek menggunakan sistem tier-based loyalty atau program berbasis tingkatan. Program ini memberikan penghargaan kepada pengguna berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan layanan Gojek, terutama melalui GoPay. Tingkatan atau tier dalam program yang dibuat oleh Gojek ini ada 3. Yang pertama yaitu Silver, yaitu level awal untuk semua pengguna baru. Yang kedua Gold, dicapai setelah pengguna melakukan transaksi tertentu dalam periode waktu tertentu. Yang tingkat tertinggi yaitu Platinum, di mana tingkat tertinggi dalam manfaat eksklusif bagi pengguna yang paling aktif. Semakin tinggi tingkatan, tentu semakin besar manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen. Manfaat atau keuntungan yang ditawarkan Gojek yaitu cashback dan diskon khusus. Pengguna di level Gold dan Platinum sering mendapatkan promo eksklusif seperti cashback tambahan, diskon besar di GoFood, GoRide, dan juga GoCar. Layanan prioritas layanan, yaitu pengguna Platinum memiliki prioritas dalam hal dukungan pelanggan sehingga masalah mereka ditangani lebih cepat. Keuntungan selanjutnya yaitu akses ke promo eksklusif. Penawaran khusus seperti undangan ke acara tertentu, voucher belanja, hingga promo partner brand. Integrasi di ekosistem Gojek. Salah satu kekuatan program ini adalah integrasi di seluruh layanan Gojek, seperti GoRide dan GoCar akan diberikan diskon perjalanan. GoFood akan diberikan cashback dan promo eksklusif untuk pengguna setia. GoSend dan GoMart akan diberikan diskon ongkir dan promo bundling. Kemudian di GoTagihan dan GoInvestasi akan diberikan reward untuk transaksi finansial. Hal ini membuat pengguna tidak hanya setia pada satu layanan, tapi lebih sering menggunakan semua layanan di ekosistem Gojek itu sendiri. Strategi utama di balik program ini yaitu ada 3. Yang pertama, Gojek membuat gamifikasi. Gojek menambahkan elemen permainan seperti tantangan harian atau misi mingguan untuk mendapatkan poin tambahan. Ini membuat pengalaman lebih seru dan memotivasi pelanggan untuk bertransaksi lebih sering. Kemudian ada data-driven personalization, di mana Gojek menganalisis data perilaku pengguna untuk menawarkan program yang relevan. Misalnya, pengguna yang sering memesan GoFood akan mendapatkan lebih banyak diskon untuk makanan. Ada juga retention and engagement. Dengan memberikan insentif untuk tetap menggunakan layanan mereka, Gojek berhasil meningkatkan retensi pelanggan. Program ini membuat pengguna merasa rugi jika beralih ke kompetitor karena mereka kehilangan manfaat yang sudah dikumpulkan. Tentu ada hasil nyata dari program yang telah dilakukan Gojek. Yang pertama yaitu ada peningkatan frekuensi transaksi. Pengguna lebih sering menggunakan layanan untuk menjaga dan meningkatkan status tier mereka. Kedua, loyalitasnya lebih kuat, di mana banyak pengguna lebih memilih Gojek dibandingkan kompetitor karena mereka merasa dihargai. Yang ketiga, growth pendapatan, yaitu lebih banyak transaksi di berbagai layanan. Pendapatan Gojek juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Kesimpulan dari program loyalitas Gojek yaitu mereka sukses karena memberikan manfaat nyata yang diinginkan pengguna, mudah dipahami dan digunakan, terintegrasi di seluruh layanan ekosistem mereka, serta pengguna menggunakan data untuk personalisasi yang lebih efektif. Dalam hal mengukur loyalitas konsumen, kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan Net Promoter Score atau NPS, yaitu mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan mereka. Yang kedua, kita bisa menggunakan Customer Retention Rate atau persentase pelanggan yang tetap setia dalam periode tertentu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Customer Lifetime Value atau CLV, yaitu perkiraan nilai keuntungan dari seorang pelanggan selama hubungan bisnis. Kesimpulan dari paparan saya kali ini yaitu meningkatkan loyalitas konsumen bukan hanya tentang memberikan diskon atau hadiah, tetapi tentang membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan, kualitas, dan pengalaman yang positif. Perusahaan yang memahami kebutuhan pelanggannya dan berinovasi secara berkelanjutan akan lebih mudah mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.